Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada lagi di hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru yang Kau rahmati. Kami mau mendengarkan firman-Mu kembali. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah mengeluh tidak ada gunanya. Nah saudara, selama telapak kaki kita masih menginjak bumi, kehidupan kita tidak akan pernah luput atau tidak akan lepas dari yang namanya masalah atau pergumulan hidup. Bahwa setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan menghadapi masalah. Sebab masalah dapat datang dari mana saja dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Begitu juga dalam perjalanan iman kekristenan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikut Dia, kita akan terlepas dan terbebas dari masalah. Justru sebaliknya, semakin banyak masalah. Seolah-olah hidup kita itu malang, sial, gagal, dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana bacaan kita pada hari ini, dengan tegas berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Artinya itu yang akan dan ada. Tetapi ingat bahwa Tuhan hadir. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Artinya Tuhan berjanji bahwa di dalam dia selalu ada pertolongan, ada jalan keluar. Seringkali kita sedang dalam masalah dan kesesakan. Banyak dari kita yang mudah tersulut emosinya, mudah kecewa, mudah marah, mudah mengeluh, dan bersungut-sungut. Apalagi jika doanya belum dijawab dan dikabulkan Tuhan. Kita bisa saja dapat berkata sebagaimana Pemazmur 22 ayat 2 dan 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab aku. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah saudara, keluh kesah adalah hal yang manusiawi. Tetapi kalau hal itu kita lakukan terus-menerus, setiap kali menghadapi masalah tidak akan ada gunanya. Karena juga tidak merubah keadaan dan tidak memperbaiki apa-apa. Justru sebaliknya kontraproduktif. Akan menjadi penghambat iman kita dan akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dan segala pertolongan Tuhan. Karena itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mari kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yesaya 30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amsal 16 ayat 32 juga berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah yang kedua, mari percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu berdaulat dan mengawasi hidup kita. Lukas 1 ayat 18 berkata, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang atau jatuh yang tidak diketahui Tuhan. Kalau burung-burung saja di udara dipelihara, apalagi kamu anak-anakku, itu kata Tuhan. Roma 8:28 juga meneguhkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan Ayub 42 ayat 2 dengan tegas Ayub berkata bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Itu yang menjadi sikap kita. Dan yang ketiga, mari berkaryalah terus, beraktivitaslah terus, dan berbuah-buahlah terus. Roma 12:11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:58 juga berkata, berdirilah teguh jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan bahkan Yohanes 9 ayat 4 jelas dikatakan, bekerjalah selagi hari masih siang karena akan tiba malam. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan lagi kita hidup dan kita suka mengeluh, bersungut-sungut. Kita suka khawatir, mencemaskan segala sesuatu yang tidak-tidak. Tetapi mari bersyukurlah. Mari kita bersukacita. Mari kita percaya
Dan kita optimis karena kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Kita masih diberi nafas oleh Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena itu pakailah semua itu. Pakailah hidupmu untuk berkarya, untuk bermanfaat, untuk bersyafaat, dan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh diteguhkan lagi oleh firman-Mu hari ini. Mampukan kami Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh hidup untuk percaya kepadamu. Hidup bersyukur, bukan mengeluh, bukan bersungut. Tetapi bersandar padamu, mengandalkanmu. Karena kami percaya dengan-Mu Tuhan, kami mampu dan kami dapat menjadi dan beroleh berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.